Emang masuk awal di tahun 2012 itu sampai sekarang itu kebanyakan tragis. Semua tragis. Iya. Waktu itu saya naik angkot dengan sopirnya itu udah bapak-bapak, udah tua lah. Oke. Saya bilang saya mau ke pasar Minggu, saya bilang begitu kan. Sudah naik, dibilang begitu. Spontan dia suruh saya naik begitu. Iya, iya. Saya bilang saya tujuan pasar Minggu, tapi nggak sampai ke pasar Minggu. Itu aja sih Bang Gus. Kakak sehat bang ya? Ikutan nyusuk tengah teh begitu. Oh. Rata-rata teman saya itu pencinta kopi semua begitu. Tapi teman-temannya udah pada nikah atau belum bang? Sebagian ada yang nikah. Yang udah nikah itu pasti susu. Ini agak blur sedikit. Selamat malam guys. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu diberi kesehatan. Kembali lagi di channel kami di Entertain segmen tragis. Oke, pada malam yang berbahagia ini gua ditemani Bro Rido Andika. Siap. Andika. Jadi pada malam hari ini kami akan berbincang-bincang tentunya dengan tujuan menghibur kalian semua di rumah atau dimanapun kalian berada. Oke, selamat malam Malam. Bro Rido. Siap. Gimana kabarnya? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke. Sebelum kita berbincang-bincang, mari kita hidup kopi dulu Pak. Biar otaknya lagi. Siap. Oke. Begini Pak, sebelum kita ngobrol lebih jauh, gua ingin bertanya dulu asal daerah lu dari mana? Oke. Kalau berbicara daerah, saya daerah dari Riau. Provinsi Riau ya. Ya, Provinsi Riau. Tepatnya itu di Kabupaten Indragiri Hilir. Indragiri Hilir. Iya. Oh iya. Jadi Bapak sudah berapa lama tinggal di ibu kota Jakarta ini? Oke. Kalau saya ingat itu awal masuk Jakarta itu di awal 2018. Jadi 2018 awal itu bulannya sih kalau spesifiknya saya udah cuman kalau nggak salah itu di 2018 saya udah hampir 3 tahun. Sudah 3 tahun tinggal di ibu kota Jakarta. Itu tujuannya apa Pak di Jakarta itu? Berbicara tujuan ini banyak sebetulnya tujuan. Banyak ya. Cuman ada dua pilihan saya kemarin ketika saya itu masuk di Jakarta gitu. Pertama itu saya mau melanjutkan studi saya itu S2. Selain itu saya pengen belajar berwirausaha di Jakarta karena Jakarta ini sentral lah untuk pebisnis begitu. Oh, begitu. Ya. Pandangan Bapak selama di Jakarta ini gimana Pak? Sudah 3 tahun tinggal Jakarta, tentu mempunyai pandangan tersendiri perbedaan di daerah. Berbicara sudut pandang ya. Emang saya background itu sebetulnya kalau di studi itu politik. Ya di politik. Cuman kejadian-kejadian di Jakarta itu kadang-kadang memang banyak merubah pilihan-pilihan hidup saya. Gitu. Ketika saya memasuki Jakarta, dikenalkan dengan dunia metropolitannya, dengan keramaian orang-orangnya, dengan budaya dia yang bro and gue gitu. Itu apa ya? Saya berpikir bahwa waktu itu ada rasa apa ya? Bukan ketakutan sih, apa namanya? Memasuki dunia baru yang notabene saya orang daerah, masuk Jakarta dengan keramaian hiruk pikuknya itu ya saya berpikir ini luar biasa sebelum gitu. Iya. Sangat beda pertempurannya Pak ya. Beda. Kita diibaratkan kalau saya diibaratkan itu kayak kita itu berada di tengah lautan lah bahasanya. Tapi belum tenggelam Pak. Hampir tenggelam. Hampir tenggelam. Iya. Tentu gini Pak, selama di Jakarta itu mempunyai cerita tragis lah ya. Boleh diceritakan pada kami, mungkin teman-teman yang lain ingin mendengarkan cerita tragis Bapak gitu. Selama di ibu kota Jakarta. Tentu ada Pak ya? Ada. Kalau cerita tragis ini perasaan begini ya. Emang masuk awal di tahun 2012 itu sampai sekarang itu kebanyakan tragis. Semua tragis. Iya.
Apa ya, kita ini waktu itu saya beginilah. Saya punya itu dulu senior lah, abang lah begitu di kelas 1. Cuman itu yang saya kenal. Waktu itu masuk Jakarta, saya kontak beliau, saya dikasih tempat tinggal lah untuk sebelum mengenal lebih jauh Jakarta, saya diceritakanlah sedikit hiruk pikuk Jakarta begitu. Ada satu momen yang membuat saya agak jengkel begitu, jengkel di hati. Waktu itu saya tinggal pertama itu di Jakarta di Jalan Pramuka. Di Jalan Pramuka saya ngekos, saya mau ke Pasar Minggu. Pasar Minggu. Ini udah masuk cerita tragisnya, Pak ya? Ini udah mulai. Udah mulai. Waktu itu saya naik angkot dengan sopirnya itu udah bapak-bapak, udah tua lah. Saya bilang saya mau ke Pasar Minggu, saya bilang begitu kan. Sudah naik, dibilang begitu. Spontan dia suruh saya naik begitu. Saya bilang saya tujuan Pasar Minggu, tapi nggak sampai ke Pasar Minggu. Jadi saya pikir apa yang buat bapak ini yang membuat dia melakukan hal itu gitu. Saya pikir apa ya, kalau tragis sebetulnya banyak. Tragis ini kan bersangkutan sama kejadian ataupun momen yang membuat kita itu ini menyedihkan sekali, saya pikir. Jadi Pak gini Pak, sebelum masuk tragis yang lain, kayaknya kehidupan Bapak banyak tragis nih Pak. Jadi itu tentang angkot Pak ya. Tentang angkot. Jadi gini, tadi kan masuk mobil angkot, tujuannya ke Pasar Minggu. Itu kenapa nggak nyampe Pak? Nah itu dia. Apa jauh perjalanannya? Sebetulnya memang jauh, cuman karena saya tidak tahu, saya harus naik kereta dengan lebih cepat. Tapi karena memang waktu itu saya dikasih tahu kalau mau lebih enak itu untuk dapat pengalamannya naik angkot, karena di dalam angkot itu kita bisa bercerita begitu. Oke lah, saya masuk ke angkot, saya bilang saya mau ke Pasar Minggu, tapi nggak nyampe. Nggak sampai tujuan. Ya. Ini nih yang membuat saya jengkel dan kesal. Ini saya pikir ini perasaan yang menyedihkan. Gitu. Saya sedih bukan saya ini biasa mungkin di Jakarta begitu kan. Betul. Tapi yang saya menyedihkan ini bapak udah tua begitu. Masih sanggup menipu itu, Pak. Masih sanggup menipu. Waduh, saya bilang ini bapak-bapak nggak ingat umur apa gimana sih, saya pikir begitu kan. Nah, waktu itu udah hampir 1 jam perjalanan. Saya bilang, Pak kita di mana? Saya bilang begitu. Kita udah di Pasar Minggu. Turun saya bayar. Waktu saya tanya kalah ke pedagang, Bu, Pasar Minggu benar nggak di sini? Ini bukan Pasar Minggu dong gitu. Itu saya merasakan bahwa antara yang pasti waktu itu saya merasakan sangat kecewa lah. Istilahnya Bapak itu baru pertama kali Jakarta. Jakarta. Berapa lama tinggal Jakarta waktu mau naik angkot Pasar Minggu itu, Pak? Sudah hampir 2 bulan, 1 bulan atau 2 minggu? Baru 2 minggu. Baru 2 minggu. Langsung kejadian tragis ini, Pak. Ini lebih tepatnya sih menyedihkan ya. Memang tragisnya sih banyak sih sebetulnya. Cuman kalau kita berbicara sedih dan perasaan lah yang kejadian-kejadian yang kita alami sebetulnya banyak. Cuman kan ketika kita merantau itu, kalau saya pikir kita harus siap begitu. Betul sekali. Oke Pak, mungkin tadi bercerita tentang kejadian tragis selama di ibu kota Jakarta. Umur sudah berapa sekarang Pak? Tapi kalau bisa melihat kira-kira berapa umur saya? Kayaknya 17 tahun Pak. 17 tahun ya? Sebetulnya enggak. 16. Lebih muda. Saya lahirnya 94. Oh 94. Oh iya, siap. Masih kuat lah kalau untuk berkeliaran di ibu kota. Iya. Ya, selama mungkin kalau lahir 94 berarti umurnya sekarang sekitar jalan 27. Ya, Oke, Pak. Selama 27 tahun sejak lahir mungkin ya. Sampai saat sekarang ini apa cerita yang sangat tragis menurut Bapak selama dalam kehidupan ini? Dalam kehidupan. Siap. Apa ya, kalau tragis ini begini sih, Pak. Saya sebenarnya tidak merasakan. Ada beberapa kesedihan, beberapa kejadian membuat saya itu seperti ada kejadian momen kecelakaan, saya melihat orang itu menurut saya itu kejadian sangat mencekam lah dalam hidup saya. Cuman beberapa kejadian itu lebih kepada kebodohan saya sendiri sih begitu. Aduh. Ini cerita kebodohan ini sebenarnya bukan kebodohan sih ini. Ya namanya anak muda itu nggak lepas dari dunia. Ya mungkin teman-teman yang merasakan muda pasti tahu lah begitu. Iya pasti ya. Itu sih menurut saya kalau cerita yang menyedihkan banget itu
mungkin waktu itu saya pernah usaha Usaha apa itu, Pak? Waktu itu di kampung sih, Di kampung, kita pertanian sih. Memang di Riau itu sumber penghasilnya sawit. Betul sekali. Sawit. Ya, Jadi sawit. waktu itu saya coba bisnis kelapa sawit, tapi saya masih dalam proses belajar, jadi nggak fokus. Nah, saya pikir ini tragis lah. Saya belum memahami lapangan dunia bisnis bagaimana, saya langsung terjun gitu. Ini yang menyedihkan sih, sesuatu tujuan yang harusnya tercapai ternyata nggak tercapai karena memang waktu itu saya nggak punya mentor juga begitu. Iya. Memang gini Pak, istilahnya itu kita berkeinginan untuk mencapai suatu cita-cita yang sudah kita impikan selama hari ini. Iya. Ya, seperti misalnya dengan sarjana lah Pak ya. Oke. Dia sarjana SPDI. Siap. Seharusnya dia mengajar. Tahu-taunya menjadi kontraktor. Tapi emang banyak sih Pak kejadian. Oh gitu Pak. Emang banyak kejadian seperti itu. Ketika di bangku pendidikan dia ambil studi ini, fokusin di sini, ternyata setelah selesai itu, contoh teman saya itu sama, dia SPD. Iya. Harusnya mengajar lah gitu, background ini kan keguruan, harusnya mengajar. Tapi di kampung itu teman saya jadi ini Pak, jadi pengepul, jadi toke sawit lah begitu. Iya. Ini melenceng saya pikir. Jauh ya Pak ya? Jauh. Iya. Tapi ya saya pikir ini berbicara apa soal rezeki mungkin ya. Iya betul sekali. Oke guys, mungkin kalau kita bercerita lebih lanjut mengulas kehidupan bro gua Ridho Andika sangat panjang ya, mempunyai waktunya sangat jauh Pak ya. 2 hari nggak selesai. Nggak selesai Pak. Kalau cerita gue mungkin 3 bulan nggak selesai Pak. Lebih sadis Pak gua Pak. Itu ternyata nih, Iya. abang ini lebih tragis daripada saya. Jadi saya belum cerita udah mau nangis saya Pak. sebenarnya saya tidak mau Bang. Waktu itu begini, ada satu momennya begini. Siap. Kan. Ada satu momennya begini. Waktu itu saya di bangku, waktu itu di kantin kampus. Kata teman saya begini, ente jangan nggak usah cerita sedih, dibilang begitu kan. Saya anak petani, kerjaan saya nyangkul, buset salah sampai cerita saya bilang begitu. Ternyata ada yang lebih sedih daripada saya begitu. Iya. Oke guys, mungkin Bang cerita tragis lu pada malam hari ini mungkin menjadi apa ya pelajaran lah untuk kita hidup yang lebih baik ke depannya. Oke Bang, sebelum kita tutup, saya ada challenge nih Bang. Pertanyaan nih. Challenge apa dulu nih? Saya Jadi gini Bang, agak ngeri sih berbicara challenge ini teman-teman beneran. Ini Bang, challenge ini begitu gua tanya, lu langsung jawab. Gitu ya, ditanya, spontanitas. Tanpa mikir. Enggak usah mikir Bang. Ini simple pertanyaannya. Siap. Oke, lu siap Bang? Siap. Oke. Ini ada 5 pertanyaan Bang. 5? Ya, iya, ada 5. Oke. Siap. Di bangku kuliah aja. Oke. Abang pilih. Oke. Riau atau Jakarta? Riau. Kaya atau miskin? Kaya. Nikah atau karir? Nikah. Teman atau pasangan? Teman. Kopi atau teh? Kopi. Kopi, siap. Itu secara spontan Bang ya? Iya. Oke. Tapi di info pertanyaan itu saya sebenarnya agak mikir tuh teman atau pasangan gitu. Iya. Sepertinya dua-dua ini Nanti tuh. Pak, saya siap. gua akan ulas Bang, satu persatu ini. Kenapa? Iya. Baik. Tadi pertanyaan pertama, challenge yang pertama itu Riau atau Jakarta. Tadi saya lu milih Riau. Kenapa Pak? Tanah kelahiran saya. Maksudnya Indonesia itu punya beberapa apa ya? Karena saya lahir di Riau gitu. Jadi saya harus tujuan saya itu pulang Riau gitu, kampung saya. Tapi bukannya untuk berkarir di ibu kota lebih baik Bang? Kalau untuk peluang karir Jakarta itu menjanjikan sekali. Tapi emang ketika nanti saya udah selesai ya di Jakarta, saya akan pulang gitu. Begitu. Iya. Dimanapun kita menuntut ilmu, pengaplikasinya tetap di daerah. Begitu kira-kira Bang. Oke, saya setuju itu Bang. Oke, challenge yang kedua tadi Bang. Kaya atau miskin? Kalau kita kaya, pilihan saya kaya. Kaya. Ya, kalau kita kaya, kita bisa membantu lebih banyak orang begitu. Tapi memang kaya seperti apa itu pilihan kan. Banyak teman-teman kita di luar itu, saya waktu itu kerja di beberapa perusahaan juga begitu. Jakarta itu
punya beberapa pilihan untuk menjadi kaya. Caranya seperti apa begitu? Nah, kalau biasanya memang kita ya kaya yang berwibawa begitu. Oh gitu. Iya. Kayaknya saya penasaran nih. Kaya berwibawa itu konsepnya kayak mana itu? Gimana ya, kalau berbicara konsep sebenarnya agak panjang kalau gitu, karena background saya nggak di situ, tapi ada beberapa langkah kita untuk menjadi kaya. Salah satunya mungkin dengan apa ya, dengan cara kita bekerja lebih baik lagi begitu. Tidak jarang saya jumpai di luar sana ada beberapa cara seperti apa ya, kayak lu kalau harus kaya lu harus senggol orang dulu sedikit begitu. Nah, konsep itu saya pikir nggak masuk sama saya, bukan apa ya, memang di dunia bisnis itu, di dunia kerja itu tidak apa ya, tidak maksudnya sering lah kita jumpai begitu. Nah, tapi bagaimana kita ini kaya bersama gitu. Kalau iya kaya bersama. Luar biasa hatinya. Jadi gini Bang, mungkin semua orang berkeinginan menjadi orang yang kaya terdunia, ya, mendunia gitu Bang. Nah, tapi ini kebanyakan orang itu ketika sudah diberi rezeki dia lupa kepada manusia dan lupa pada sang Khalik. Oh begitu. Saya pernah saya doa begini Bang. Iya. Kalau saya kaya bisa membantu doa orang. Tepuk tangan tuh Bang. Iya begini. Saya berdoa begini. Kalau saya kaya bisa membantu orang, kayakan saya. Tapi kalau ketika saya kaya bisa merugikan orang, lebih saya cukupkan saja begitu. Wow, luar biasa. Saya ya itu sih gitu. Tapi sampai sekarang nggak kaya bos. Belum Pak. Itu proses ya. Proses itu. Siap. Kalau lu dikasih kaya sekarang, kayaknya sombong Pak. Emang dunia anak muda ini identik dengan ketika dia punya uang banyak, dia belum siap begitu. Sering terjadi sih. Oke. Tadi challenge kita yang ketiga, nah ini sangat menarik menurut saya. Challenge yang ketiga ini. Pilihannya nikah atau karir? Nikah. Nikah. Kenapa menikah begini? Karena di usia saya 20, sebetulnya target saya menikah itu di usia 26 tahun. 26 tahun. Mungkin beberapa faktor sampai sekarang sebelum nikah mungkin kembali lagi lah kepada mungkin rezeki jodoh mau tadi begitu kan. Betul. Kenapa saya pilih menikah? Mungkin ketika saya menikah, saya akan lebih baik lagi begitu. Oh begitu. Begitu. Saya punya prinsip begitu sih mungkin ya. Iya. Tapi banyak juga sih orang yang mau sukses dulu baru nikah gitu. Ya mungkin ya mindset orang berbeda-beda Bang. Banyak orang ketika dia ingin sukses dahulu baru habis itu nikah. Tapi pola pikir kita kan berbeda-beda. Abang tadi maunya nikah dulu baru karir. Berkelanjutan. Oke Bang. Oke, next yang keempat. Teman atau pasangan? Ini ya saya tadi agak bingung. Tapi saya pilih teman tadi begini. Iya. Sejauh ini saya nggak bisa hidup, nggak bisa bertahan tanpa teman-teman saya di Jakarta. Tunggu. Gua nanya dulu Bang. Lu emang ada punya pasangan? Apa Bang ya? Ada. Jujur ada. Aduh mati kan kita bos. Coba. Ada ya? Ada. Oke. Jadi pilihannya teman. Dengan alasannya. Iya. Pilihannya begitu. Kita butuh pasangan begitu. Tapi saya tekankan pasangan ketika apa ya, teman ini apa ya, lebih dekat sih menurut saya. Karena begini, saya bisa bertahan di Jakarta ini karena teman. Gitu. Tapi kebanyakan orang gini Bang, lebih mementingkan pacarnya daripada temannya Bang. Iya mungkin. Gini contohnya kayak gini Pak. Ketika teman yang ngajak ngopi, lapor dulu sama ibu negara. Tapi emang saya jujur ya, saya memang menjalin hubungan itu mungkin apa ya, bisa di tahap serius sih. Memang saya jujur nih Bang, saya ketika saya keluar itu saya konfirmasi. Bukan maksudnya apa ya, ini kalau kata orang lu bucin gitu kan, lu takut banget sih sama pasangan. Bukan sih, sebetulnya ini lebih kepada membangun kepercayaan. Iya benar, membangun kepercayaan begitu. Itu aja sih Bang. Kakak sehat Bang ya? Sehat. Oke. Yang terakhir nih Mas, challenge yang terakhir. Kopi atau teh? Kopi. Aduh, kayaknya ada
ada sedikit mengulas filosofi sedikit. Enggak, kalau filosofi enggak ada, cuman apa ya? Rata-rata teman saya itu Bang pencinta kopi. Jadi saya kebawa. Mungkin kalau teman saya suka nyusu, suka ngeteh, mungkin saya ikutan nyusu atau ngeteh begitu. Gitu. Rata-rata teman saya itu pencinta kopi semua begitu. Jadi teman-temannya udah pada nikah atau belum Bang? Sebagian ada yang nikah. Yang udah nikah itu pasti susu. Ini agak blur sedikit ini Bang. Tapi iya sih, memang apa ya? Pilihan sih susu itu apa kalau teman-teman mungkin untuk menambah suplemen kita lebih sehat kan. Betul. Tapi tetap aja sih menurut saya kopi itu ketika kita minum dengan sesuatu teratur malahan menurut saya menambah daya berpikir kalau saya sih. Daya berpikir ya. Iya, daya berpikir. Oke, bro, mungkin itu challenge 5 pertanyaan sudah kita lemparkan kepada bro gua Ridho Andika. Sekian dulu Bang ya. Oke. Untuk pada malam hari ini. Oke guys, terima kasih dukung channel kami The Entertain. Motivasinya jangan lupa subscribe, comment dan share. Oke.